Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ADL Story. Di video ini kita akan melanjutkan episode alur cerita berjudul Yamada dan 7 Penyihir. Tapi sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video baru lainnya. Keesokan harinya, rencana pencarian mereka harus tertunda karena Yamada harus mengikuti pelajaran tambahan bersama beberapa siswa lainnya. Gadis berkacamata bernama Otsuka juga ada di kelas itu. Otsuka tampak tertarik dengan Yamada karena mendengar tentang nilai remedial yang ia dapat kemarin. Ditambah ketika Yamada memuji hasil gambar miliknya. Otsuka malu-malu langsung mencium Yamada lalu langsung pergi. Tetapi ciuman itu tidak membuat mereka bertukar tubuh. Yamada lalu menceritakan hal itu kepada yang lainnya. Mereka menganggap Otsuka bisa saja adalah seorang penyihir sama seperti Odagiri. Miyamura lalu mencium Yamada tetapi tidak juga bertukar tubuh. Namun tanpa disadari, Yamada dan Miyamura saling berkomunikasi tanpa berkata apapun atau melalui telepati. Hal ini membuat mereka yakin kalau Otsuka adalah penyihir dengan sihir telepati. Tidak berselang lama dari itu, Yamada mendengar panggilan dari Otsuka yang membutuhkan bantuan. Otsuka yang mendengar kalau Yamada mendapat nilai 99 di ujian terakhir, merasa kalau Yamada bisa membantunya memberikan jawaban ujian melalui telepati agar dia bisa mendapat nilai bagus supaya impiannya menjadi dokter dapat tercapai. Yamada lalu mengatakan yang sebenarnya dan mengajak Otsuka bergabung di klub gaib mereka. Di saat mereka menjelaskan tentang penyihir kepada Otsuka, Yamada mendengar suara anjing yang seperti pria tua di kepalanya. Otsuka mengatakan kalau itu adalah suara anjing peliharaannya bernama Maron, yang karena anjing itulah Otsuka menyadari ilmu sihirnya. Ito dan Miyamura lagi-lagi mencium Yamada karena penasaran dengan ilmu sihir telepati Otsuka. Mereka lalu mengajak Maron untuk berkomunikasi. Hal ini membuat Ito dan Miyamura mendapat ide baru. Mereka menyuruh Otsuka dan Shiraishi untuk berciuman, untuk melihat sihir manakah yang akan berfungsi jika dua sihir berbeda saling bertemu. Namun, ide itu ditolak Shiraishi karena khawatir akan sesuatu. Karena tidak ada pilihan, mereka akhirnya memanggil Odagiri untuk mencobanya. Dan setelah dilakukan, ternyata tidak terjadi apa-apa. Sihir mereka tidak ada yang berfungsi. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Otsuka memberikan kue yang ia buat, yang lalu dimakan oleh Yamada dan Miyamura. Akhirnya, ujian Yamada dan Otsuka dimulai. Mereka akan bekerja sama mengerjakan soal yang diberikan melalui telepati. Mereka juga dibantu oleh Ito dan Miyamura yang juga terhubung dengan telepati untuk menulis soal agar dapat dikerjakan oleh Shiraishi. Lalu Ito dan Miyamura kembali memberi soal itu kepada Yamada dan Otsuka. Namun saking bodohnya, Yamada tidak bisa menjelaskan soal itu kepada Ito dan Miyamura. Begitu juga dengan Otsuka yang sama bodohnya dengan Yamada. Tetapi beruntung mereka dibantu oleh Shiraishi hingga akhirnya dapat menyelesaikan soal itu satu persatu. Namun tiba-tiba saja Yamada merasakan sakit perut. Begitu juga dengan Miyamura. Mereka berspekulasi kalau penyebabnya adalah kue yang mereka makan kemarin. Dan karena hal itu mereka tidak bisa menyelesaikan ujian. Otsuka merasa takut karena dia tidak mungkin bisa menjadi dokter. Tetapi terungkap dari pembicaraan telepati mereka kalau Otsuka sebenarnya tidak mau menjadi dokter, melainkan menjadi pembuat manga. Yamada lalu membantunya mengumpulkan kepercayaan diri. Dia melihatkan karya manga Otsuka kepada teman-teman lainnya. Yamada juga meyakinkan Otsuka agar berani mengungkapkan jati dirinya kepada orang tuanya. Keesokan harinya, Otsuka datang ke sekolah bersama sang ibu untuk melihat nilai yang didapatkan. Harapan ibunya agar Otsuka menjadi dokter tentu tidak bisa digapai dengan nilai seperti itu, yang membuat Otsuka menjadi kehilangan harapan bahkan untuk menjadi pembuat manga yang ia impikan. Tetapi teman-temannya terus menyemangati agar tetap kuat dan berani mengungkapkan yang sebenarnya. Yamada lalu berlari menuju ruangan itu dan memberanikan diri langsung mencium ibu Otsuka agar dia juga mendapat ilmu telepati Otsuka. Melalui sihir telepati itu, Otsuka menjadi berani untuk mengatakan kalau dia tidak ingin menjadi dokter. Tetapi dia masih saja terbata-bata untuk mengatakan keinginannya. Disitulah muncul Shiraishi yang lalu memberikan buku gambarnya. Otsuka lalu dengan bangga mengatakan kalau dia ingin menjadi pemuat manga terkenal. Setelah itu, ibu Otsuka menarik Yamada lalu membalas menciumnya.
yang juga membuat ilmu sihir itu menghilang. Keesokan harinya, berita mengenai Otsuka yang mengganti jurusannya didengar oleh ketua OSIS. Miyamura masih saja penasaran dengan hubungan Yamada dan Ushio di masa lalu. Otsuka mengabarkan kepada teman-teman kalau ternyata ibunya juga menyukai gambar yang ia buat dan sekarang sangat mendukungnya. Dari Otsuka mereka juga mengetahui kalau ada gadis bernama Takigawa yang tidak terpengaruh ketika dia menciumnya, yang artinya Takigawa juga adalah seorang penyihir. Yamada lalu memanggil Takigawa ke atap untuk bertanya kepadanya, dan tidak ada basa-basi. Yamada langsung meminta Takigawa untuk menciumnya, yang mana langsung ditolak Takigawa. Hal itu membuat mental Yamada menjadi hancur. Ditambah lagi, Ito juga melihat hal itu sehingga semua anggota klub gaib mengetahuinya. Yamada berusaha meminta maaf karena Takigawa, tetapi justru bertambah parah. Takigawa malah merasa jijik kepada Yamada. Yamada lalu mendapat kesimpulan mengenai ilmu sihir yang sudah mereka temukan. Ilmu sihir dari para penyihir itu tercipta dari kondisi yang mereka alami. Seperti Odagiri yang ingin dicintai semua orang, mendapat sihir yang bisa membuatnya dicintai. Otsuka yang malu untuk mengatakan keinginannya, mendapat sihir untuk telepati. Sementara Shiraishi yang pernah dibully, mendapat sihir bertukar tubuh supaya bisa menghindar. Hal itu membuat Yamada mencari informasi mengenai Takigawa, yang mana dia adalah mantan artis cilik populer yang memiliki banyak penggemar. Tetapi kepopulerannya itu membuat Takigawa dihindari oleh teman-teman sekolahnya. Dari informasi itu, Yamada menjadi penasaran akan ilmu sihir apa yang dimiliki Takigawa. Sehingga dia pun bertukar tubuh dengan Shiraishi agar mudah mendekati Takigawa. Tetapi pendekatan yang Yamada lakukan membuat Takigawa makin benci dengannya. Di ruangan klub gaib, mereka kembali membahas Takigawa yang berteman dengan siswa dari kelas berbeda, yang mana para siswa itu semuanya keluar dari klub mereka masing-masing. Karena kecerobohannya, Yamada tidak sengaja menumpahkan air minumnya di buku catatan penyihir itu, dan di saat bersamaan, balon berisi cat air jatuh dari langit dan mengenai seorang gadis. Karena hal itu, pengurus OSIS langsung membahas peristiwa balon cat air itu, yang mana sudah terjadi keempat kalinya di tahun ini, dan para korban yang terkena semuanya berasal dari SMP yang sama, yaitu SMP Minamisan, yang juga sekolah Takigawa ketika SMP. Ketua OSIS lalu memerintahkan untuk mengawasi Takigawa supaya tidak menjadi korban. Miyamura dan Odagiri lalu berlomba untuk mengawasi Takigawa. Tetapi usaha mereka sia-sia ketika Takigawa dengan cepat mengetahuinya dan pergi dari pengawasan mereka. Miyamura lalu meminta kepada anggota klub untuk membantu mengawasi Takigawa. Setelah itu, Yamada dan Shiraishi mendapat panggilan dari utusan Takigawa. Ketika akan menuju ke sana, tiba-tiba balon cat air mengarah kepada mereka. Tetapi Yamada yang sudah berada di tubuh Shiraishi langsung menangkis balon itu dengan tendangan mautnya. Akhirnya, ketika teman Takigawa ditangkap oleh Yamada, alasan 3 orang itu melempar balon cat kepada siswa lulusan SMP Minamisan adalah karena mereka dendam atas apa yang sudah diperbuat para siswa itu kepada Takigawa. Penyebab lain kenapa mereka juga melempari Shiraishi adalah karena perkataan Yamada kemarin yang melukai perasaan Takigawa. Namun Yamada bersikeras kalau sikap mereka melindungi Takigawa saat ini hanya karena sihir yang ia berikan. Akhirnya Yamada memaksa mereka untuk mengatakan sihir apa yang Takigawa miliki. Dan karena tak kuat, 3 siswa itu akhirnya mengatakan ilmu sihir milik Takigawa, yaitu bisa melihat trauma masa lalu orang yang sudah dia cium. Yamada lalu menceramahi mereka karena dia menganggap kalau pertemanan mereka terjadi karena dikendalikan Takigawa yang sudah tahu masa lalu teman-temannya. Masa lalu yang buruk itu juga sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan untuk berhenti meraih cita-cita, melainkan harus tetap berusaha agar bisa merubah keadaan menjadi lebih baik. Takigawa tidak senang terus diceramahi oleh Yamada yang tidak tahu apa-apa tentang dia dan teman-temannya. Takigawa lalu mencium Yamada, lalu meninggalkannya. Karena ciuman itu, Yamada akhirnya mengetahui alasan Takigawa melempari balon cat itu. Dikarenakan di masa SMP lalu, Takigawa dikerjai oleh siswa-siswa lainnya ketika sedang tampil di atas panggung. Di sisi lain, Takigawa berniat membubarkan pertemanan kelompoknya. Karena meski menjebalkan, Takigawa menganggap kalau perkataan Yamada sebelumnya adalah benar.
Setelah itu, Yamada menganggap kalau kisah Takigawa sangat mengena di hatinya dikarenakan dia juga pernah mengalami hal buruk tentang pertemanan. Yamada menceritakan kisah pertemanannya dengan Ushio kepada Shiraishi. Dahulu di SMP, Yamada dan Ushio adalah dua berandal, namun tiba-tiba saja insaf dan ingin berubah. Mereka belajar dengan giat hingga bisa diterima di SMA Suzaku. Namun pada suatu hari mereka tidak sengaja bertemu dengan gadis yang sedang diganggu oleh sekelompok pria dan akhirnya membantunya. Tetapi gadis itu langsung pergi tanpa berterima kasih. Keesokan harinya Yamada malah dituduh menyuruh Ushio untuk berkelahi. Sang guru memberikan sanksi kepada Yamada karena yakin kalau kejadian kemarin murni kesalahan Yamada. Info itu sang guru dapatkan dari kesaksian gadis itu yang sama persis dengan yang dikatakan Ushio. Dari situlah pertemanan Yamada dan Ushio melerai. Di aula sekolah, Yamada dan Shiraishi menemukan Takigawa yang sedang menyanyikan lagu masa kecilnya. Shiraishi lalu menahan Takigawa yang berusaha lari. Dia juga mengiringi nyanyian Takigawa dengan alunan piano. Namun, ingatan masa lalu terus teringat. Meski begitu, Takigawa terus berusaha melanjutkan nyanyiannya yang membuat senyum lebar tampak di wajahnya. Mendengar nyanyian itu, Yamada lalu berlari bertemu dengan Ushio. Dia langsung memaafkan perbuatan Ushio karena sudah menyadari kalau gadis yang mereka selamatkan itu adalah Odagiri yang memiliki ilmu sihir. Takigawa dan kelompoknya juga tampak kembali akur setelah semuanya kembali mengejar impian mereka. Semua berkat apa yang dikatakan Yamada. Takigawa lalu pergi ke ruangan klub gaib dan mengungkapkan rasa penyesalannya. Tetapi mereka hanya menggodanya dan menarikan jargon populer Takigawa. Melihat ada buku catatan penyihir di meja itu, Takigawa mengatakan kalau dia mengetahui buku catatan volume kedua yang tidak sengaja dia lihat ketika mencari alat make up-nya di ruangan OSIS. Dan itulah cerita dari live action Yamada dan 7 penyihir episode 3 sampai dengan 4 Yamada dan 7 penyihir. Selanjutnya episode kelima sampai dengan 8. Silakan klik di video sebelah kiri dan klik video sebelah kanan untuk video pertukaran tubuh lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.